Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kiranya sebentar kita akan masuk di dalam ibadah Paskah dan kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 12 April 2020. Mari sebelum kita memeriksa firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, di hari Paskah ini, untuk kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami semuanya Tuhan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus saja yang memimpin, mengurapi, bahkan kami sekalian yang mendengarkan siaran ini ya Tuhan. Kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada hari Minggu ini kita memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Kristus Yesus, hari kemenangan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama sebentar akan menikmati firman Tuhan dengan tema Kristus bangkit, Kristus hidup, Kristus menang. Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mula pertama saya ucapkan selamat Paskah. Mari kita sebentar akan sama-sama menikmati firman Tuhan dan kita akan membaca di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan ke-10. Demikian firman Tuhan. Perikopnya berjudul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku." Bapak Ibu sekalian, kita sudah membaca peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dari ayat-ayat ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ada beberapa perempuan, diantaranya Maria Magdalena dan Maria yang lain membawa rempah-rempah pergi ke kubur Yesus. Yang kedua, terjadi gempa bumi yang hebat. Malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu kubur. Yang ketiga, penjaga-penjaga gentar, ketakutan. Yang keempat, perempuan-perempuan juga ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut. Yesus telah bangkit." Mereka pergi. Yang kelima yaitu mereka pergi dari kubur untuk memberitahukan kepada murid-murid peristiwa ini. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Jangan takut. Tetapi pergi, katakan supaya mereka pergi ke Galilea untuk bertemu dengan Yesus di sana." Peristiwa ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama yaitu Yesus adalah Tuhan. Dia bangkit, dia hidup dan tidak mati. Lukas 24
ayat yang kelima mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Perkataan malaikat dalam Injil Lukas ini menyatakan Dia hidup, Dia bangkit. Kalau Dia bukan Tuhan, Dia akan mati selamanya. Dan sia-sialah kepercayaan kita. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, "Dan jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi karena Dia bangkit dan Dia hidup, ada suatu pengharapan dalam hidup kita akan hari esok. Kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati." Saudaraku sekalian, dalam dunia ini tidak ada orang mati kemudian bangkit dan hidup terus selamanya. Ada orang dikatakan mati suri, ya, kemudian hidup lagi. Tetapi pada akhirnya dia mati juga. Semua manusia akan mati. Tetapi Yesus bangkit dan hidup. Inilah pengharapan kita akan hari esok. Bahwa hari esok kelak ada jaminan. Karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan memegang kendali atas hidup kita. Dan Tuhan yang memegang kendali itu, hidup kita itu adalah Tuhan yang hidup. Kedua, Tuhan Yesus berkuasa. Karena Dia Tuhan, maka Dia berkuasa untuk mengalahkan maut. Dan Dia telah menang. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 55. Rasul Paulus mengatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup orang percaya. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dan menang atas maut." 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita." Tuhan Yesus menang, dan kemenangannya itu juga menjadi kemenangan orang-orang percaya bahwa maut tidak berkuasa atas kita, dan kita telah menang bersama Tuhan Yesus untuk dapat hidup kekal dan bukan kebinasaan. Yang ketiga, Tuhan Yesus ingin supaya para pengikutnya jangan takut. Apa yang dikatakan oleh malaikat dan Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang kita lalui, supaya jangan ada ketakutan di tengah situasi yang mencekam, yang membuat banyak orang bingung, takut, bukan saja di negara kita, tetapi juga di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberi kepastian bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dia akan menjaga, melindungi, dan memberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi hari-hari ini. Saudaraku sekalian, bagaimana tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus pada hari-hari ini adalah yang pertama, untuk kita berdiri teguh, jangan goyah. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, "Tetap teguh dalam iman, jangan bimbang dan kurang percaya kita kepada Tuhan." Kita dapat dan mampu berdiri teguh bukan karena hebatnya kita, tetapi karena kita punya Tuhan yang hebat, yang telah bangkit dan menang atas maut. Virus yang melanda dunia saat ini tidak kelihatan oleh kita. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi sudah membuat kita takut. Terlebih lagi, Tuhan Yesus yang juga tidak kelihatan oleh kita. Ya, Dia sang pemilik kehidupan kita. Kepadanya lah kita harus takut. Meskipun kita menghadapi pandemi COVID-19 yang begitu membahayakan,
Mari kita tetap percaya dan mempercayakan hidup kita ini hanya kepada Tuhan yang hidup. Apa yang harus kita lakukan sebagai anjuran pemerintah kita lakukan untuk tetap tinggal di rumah, waspada dan menjaga jarak, social distancing, menjaga kebersihan dan hidup sehat. Tetapi di atas semuanya itu kita harus bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan semua beban-beban kepada Tuhan yang telah menang atas maut. Yang kedua, tetap mengandalkan Tuhan. Bahwa apapun keadaan kita, ada Tuhan bersama kita dan memelihara hidup kita. Meskipun sesulit apapun, Tuhan bilang, jangan takut, jangan kamu khawatir. Burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga di bakung, di padang Tuhan dandani dan pelihara. Apalagi kita, umat tebusannya, Dia pasti peduli dan memelihara hidup kita. Meskipun dampak perekonomian merosot, ya, kita mengetahui bagaimana nilai dolar 16.000 lebih, ya. Perusahaan-perusahaan juga banyak yang kolab. PHK terjadi di mana-mana. Krisis ekonomi yang mengglobal, yang punya uang tidak bisa kemana-mana, ya. Untuk mencari tempat yang aman, pergi ke luar negeri juga tidak bisa. Sama, ya. Di luar negeri juga mereka bahkan melakukan lockdown. Saudaraku sekalian, oleh karena itu yang ketiga, mari untuk kita tetap dekat kepada Tuhan yang hidup, supaya ada ketenangan di dalam Dia, ya. Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja ada ketenangan, ada keselamatan, dan ada pengharapan dalam hidup kita. Mari kita mau datang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita datang berdoa di rumah bersama-sama, ya. Kita masuk di dalam saat teduh kita dengan anak-anak kita, ya, dengan istri kita, di dalam keluarga kita, untuk kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya segala ketakutan kita hilang dan diganti dengan damai sejahtera, ketenangan dan sukacita daripada Tuhan. Sekarang kita akan menyimpulkan akan firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu, karena Kristus sudah bangkit dari kubur 2000 tahun yang lalu, menyatakan Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang memberi pengharapan kepada orang yang percaya, supaya kita tidak putus asa, karena ada pengharapan di dalam Kristus. Ya, ada kesembuhan di dalam Kristus. Darahnya itu memulihkan kehidupan kita dari dosa. Ya, saudaraku sekalian, ada pemulihan dari dampak pemaparan COVID-19 ini juga. Bangsa Indonesia juga akan bangkit dari keterpurukan ekonomi di segala bidang. Yang kedua, karena Kristus hidup memberi jaminan bagi orang percaya untuk tidak takut akan hari esok. Yang telah mati dalam Kristus akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, karena Ia pemilik kehidupan kekal selamanya. Yang ketiga, karena Kristus telah menang dari maut, kami juga percaya kepadanya menjadi umat yang berkemenangan. Artinya kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah berbicara lewat kebenaran firman Tuhan, dan kami semua sidang Tuhan boleh mendengarkan siaran daripada pemberitaan firman Tuhan
di ibadah Paskah ini. Bapa, kiranya kami semua diberkati lewat firman Tuhan ini dan menguatkan iman percaya kami untuk kami tetap setia mengiring kepada Tuhan apapun saat ini dialami oleh bangsa kami Indonesia dan juga oleh negara-negara yang lain saat ini masih terpapar virus corona. Bapak, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dirawat di rumah sakit, dan juga kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang menjamah pada pagi hari ini, sehingga mereka semua boleh mendapatkan kesembuhan yang daripadamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para petugas medis yang ada di garis depan, kiranya Engkau akan memelihara kehidupan mereka juga, supaya mereka boleh terlindungi, para dokter, para perawat ya Tuhan yang melayani di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, mereka boleh terlindungi ya Tuhan, sehingga tidak tertular oleh COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong bagi negara kami, terutama Bapak Presiden Jokowi dengan stafnya, kiranya Engkau memberikan hikmat pimpinan yang daripadamu, sehingga mereka dapat mengatasi segala masalah yang terjadi, yang timbul di negara kami ini ya Bapa, baik di segala bidang. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong, memberikan kekuatan, dan juga mereka dapat mengatur semuanya, sehingga dapat berjalan dengan baik di negara kami Indonesia ini, yang saat-saat ini ya Tuhan sedang ada di dalam pemaparan virus corona, dan juga dampaknya yang akan ya Tuhan menjadi perekonomian juga terganggu. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya semua dapat teratasi dan negara Indonesia pun dapat mengalami pemulihan ya Tuhan, sehingga kami semua boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Kami juga berdoa untuk sidang Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kehidupan kami, rumah tangga demi rumah tangga, yang mungkin saat ini kami masih beribadah di rumah masing-masing. Bapa, kiranya Engkau saja yang menolong mereka satu persatu, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan, limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami, dan juga bagi anak cucu kami juga yang masih tinggal diam di rumah, ya, belajar secara online. Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka dapat tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Saya mengucapkan selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengaturkan selamat Hari Paskah 2020. Tuhan memberkati. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan.
Yesus.